amal-amalnya hanya untuk mencari perhatian, mencari ketenaran, supaya disebut oleh orang lain dia sebagai orang yang baik. Lah nek ngeten, amal-amal ingkang sae kala wau sekawan macem niki dipun tolak Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, para bapak, para ibu, sederek sedaya rahimakumullah, juga adik-adik semuanya yang saya cintai, ya, mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Mudah-mudahan belajarnya mendapatkan ilmu yang manfaat, berprestasi, menjadi orang-orang yang sukses di dunia dan di akhiratnya. Amin ya robbal alamin. Mari kita teruskan ngaji hadis qudsi. Sekarang sampai hadis yang ke-6, temanya tentang ikhlas dalam beramal. Amal harus dilakukan secara ikhlas. Ikhlas itu maknanya hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya, qala berkata, sami'tu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, inna awalan nasi, sesungguhnya manusia yang pertama yuqdha akan diadili yaumal kiamati pada hari kiamat, alaihi atasnya rajulun, yaitu seorang laki-laki, rajulun ustushhida, seorang laki-laki yang mati syahid, fa'utiya bihi, maka didatangkanlah dia, orang yang mati syahid itu, fa'arrafahu ni'amahu, kemudian ditampakkan kepadanya nikmat-nikmat, fa'arafaha, maka orang yang mati syahid itu mengenal nikmat itu. Qala fama amilta fiha, Allah bertanya, fama amilta fiha, apa yang engkau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan itu? Qala, orang yang mati syahid itu menjawab, qataltu fika, aku mati hanya untuk mengharap ridhomu, hatta stushhidtu, sehingga aku mati syahid. Qala, Allah mereka menjawab, kadzabta, engkau telah berbohong. Walakinnaka qatalta, akan tetapi engkau telah mati, li ayu qala, supaya engkau dikatakan jariun, yaitu seorang yang pemberani. Faqad qila, maka sungguh kamu telah disebut sebagai pemberani. Summa umira, kemudian diperintahkan bihi, kepadanya, fasuhiba, maka diseretlah, ala wajhihi, kepada wajahnya, hatta ulqiya finnar, sampailah dia dilempar di tengah neraka. Niki setunggal dipun critakake wonten tiyang ingkang mati syahid membela agama Allah, mestinya dia mendapatkan surga Allah Subhanahu
wa ta'ala. Tetapi setelah ditanya, orang yang mati syahid membela agama Allah ini diberikan kenikmatan-kenikmatan, dia bilang, aku melakukan semuanya itu untuk mengharap ridhamu sehingga aku mati syahid. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan engkau telah berbohong. Karena orang yang mati syahid itu dalam membela agama Allah, dia berkeinginan disebut orang yang pemberani. Jadi yang diucapkan ingin membela agama Allah, ikhlas karena Allah, tapi dalam batinnya dia ingin dikenal sebagai sosok yang pemberani, dan dia sudah dikenal seperti itu, maka orang ini tidaklah masuk surga karena amal yang dilakukan tidak ikhlas untuk Allah, tapi hanya untuk dikenal sebagai seorang pemberani. Lalu bagaimana? Orang ini tadi meskipun matinya mati dalam peperangan, diseret dia di hari kiamat nanti dengan mukanya ini, ya, lalu dilemparlah di dalam tengah neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi tidak semua orang yang mati syahid itu mendapatkan surga Allah. Kalau dia melakukannya tidak ikhlas, maka meskipun ibadahnya tinggi nilainya, yaitu perang membela agama Allah, dia tetap tidak mendapatkan surga Allah. Untuk itulah kita semuanya harus mengatur agar supaya segenap ibadah kita, baik itu sholat, baik itu puasa, ya, yang akan datang 3 bulan lagi, baik itu infak, sedekah dan yang lainnya, mari kita belajar semuanya itu dilakukan untuk mengharap ridho Allah, dilakukan secara ikhlas. Jangan sampai amal-amal kita batal karena berniat hanya untuk mendapat pujian orang lain, hanya untuk terkenal. Jangan sampai demikian. Niki nomor setunggal nggih. Jadi orang yang berperang di jalan Allah, meskipun itu adalah jihad, dia mati dikenal oleh orang dia adalah mati syahid, tapi bisa jadi karena tidak benarnya niat, dia tidak memperoleh surga, bahkan diseret mukanya untuk dilempar ke tengah neraka. Nomor kalih sakniki nggih, wa rajulun ta'allamal ilma, ada orang yang belajar ilmu, wa 'allamahu, dan mengajarkan ilmu. Dadi ki wong pinter belajar ilmu, setelah dia punya banyak ilmu, diajarkanlah kepada orang lain. Wa qara'al Qur'an, dan ada orang yang sregep baca Al-Quran, malam hari, pagi hari, senantiasa baca Al-Quran. Niki amal sae, ilmune kathah, maca Al-Quran sregep, niki amal ingkang sae. Fa'ata bihi, besok tiang niki dipun dugekke tenggene dina kiamat. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha, orang itu ditampakkanlah nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepadanya, dan orang itu mengenal nikmat itu. Qala, Gusti Allah bertanya, fama amilta fiha, apa yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan? Ilmunya banyak, fasih membaca Al-Quran, sregep ngaji. Qala, orang itu menjawab, ta'allamtul ilma, aku belajar ilmu, wa 'allamtuhu, dan aku mengajarkan ilmu, wa qara'tu fikal Qur'an, aku membaca Al-Quran untukmu wahai Allah. Qala,
Gusti Allah menika mangsuli menjawab, kadzabta, engkau bohong. Walakin maka akan tetapi engkau ta'allamtal ilma, engkau mengajarkan ilmu, liuqala, supaya engkau dikatakan alimun, seorang yang alim. Repot niki nggih, nek tiyang alim gadah ilmu ingkang kathah, mengajarkan ilmunya, harapannya supaya dikenal sebagai orang alim, sebagai kiai, sebagai ulama, boten ikhlas krana Gusti Allah, ngeten menika dipun pandang sebuah kebohongan. Repot niki. Ya. Demikian pula wa qara'tal Qur'an liuqala, engkau baca Al-Qur'an supaya engkau dikatakan huwa qari'un, dia adalah orang yang pandai membaca Al-Qur'an. Qari, suaranya bagus, ya. Jadi ada orang baca Al-Qur'an tapi dia hanya sekedar ingin dikenal bahwa dia adalah pembaca Al-Qur'an yang baik. Dia ingin dikenal bahwa dia sregep untuk membaca Al-Qur'an. Faqad qila, maka sungguh hal itu telah dikatakan banyak orang. Summa umira bihi, kemudian diperintahkanlah malaikat bihi dengannya, fakusiba ala wajhihi, kemudian diseret dengan wajahnya, hatta ulqiya finnar, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Niki wong api ilmune kathah, wong api sregep maca Al-Qur'an, tapi kenapa hal itu menyebabkan dia diseret, mukanya berdarah-darah, luka, lemparlah ke tengah neraka? Karena amal yang dilakukan hanya untuk mengharap pujian orang lain, hanya ingin ketenaran supaya dikatakan seorang alim, seorang ulama, kiai, wong pinter, supaya dikatakan pandai baca Al-Qur'an, bagus suaranya. Maka ini tidaklah amal yang diterima. Dan iki kula panjenengan sedaya, kalau kita punya ilmu janganlah sombong dengan ilmu yang kita punya. Di atas langit masih ada langit. Ya. Jangan sampai kalau kita sregep ngaji baca Al-Qur'an mengharap disanjung orang. Jadikanlah bacaan-bacaan Al-Qur'an untuk mengharap ridho Allah. Niki nomor kalih lan 3. Kirang setunggal wonten sekawan nggih. Ya. Wa rajulun nomor 4, wasa'allahu alaihi, diluaskan rizkinya oleh Allah. Nomor 4 wong sugih, rizkinya banyak, duitnya akeh. Wa atahu min asnafil mali kullihi, dia sering memberikan hartanya itu pada orang lain, sering berinfak, bersedekah, sering berderma membantu kebutuhan orang lain dengan harta yang dimiliki. Ya. Fa'utiya bihi, dia didatangkan oleh malaikat nanti di hari kiamat, ya, dengan amal perbuatannya. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha, nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah berupa mudahnya harta benda, banyaknya rizki, ditampakkan kepada mereka nikmat itu. Fa'arafaha, orang kaya itu mengenal, memang kami telah dimudahkan rizki, diberikan banyak uang, dia mengenal itu. Qala, Gusti Allah dawuh, fama amil tafiha, apa yang kamu lakukan dengan jumlah harta yang banyak itu?
Qala, orang kaya itu menjawab, ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Orang kaya menjawab, saya tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan untuk menginfakkan harta yang aku cintai kepada jalan Allah. Jadi dia berinfak ke jalan Allah, dan ini dilakukan untuk Allah. Qala, Gusti Allah dawuh, kadzabta, engkau telah bohong. Walakinnaka, akan tetapi engkau orang kaya, fa'alta, engkau melakukan itu, memberikan sumbangan, infak, sedekah, katanya untuk Allah, engkau lakukan liyuqala, supaya engkau dikatakan huwa jawadun, yaitu sebagai orang yang pemurah, sebagai orang yang dermawan. Faqad qila, maka sungguh kamu telah dikatakan seperti itu. Berarti wong sugih seneng sedekah, jarine untuk Allah, karena Allah lillahi ta'ala, tapi dalam hati tersimpan keinginan buruk. Sedekah yang dia lakukan hanya ingin dikatakan sebagai orang yang pemurah, ingin disebut orang yang dermawan. Lah niki amal boten ikhlas. Akhirnya bagaimana? Summa umira bihi, kemudian diperintahkanlah malaikat dengan orang itu dibawa, fakusiba ala wajihi, diseret dengan mukanya yang terluka, diseret, dipaksa dengan kasar. Summa ulqiya finnar, kemudian orang kaya yang sering berderma ini pun dilemparkan ke tengah neraka. Jadi ini boten dipun tampi, bahkan orang itu diseret nanti di hari kiamat dengan mukanya yang terluka karena diseret itu tadi, kemudian dilempar di tengah neraka. Niki tiyang ingkang boten ikhlas ing dalem amal ibu. Mula kula panjenengan kita sedaya marilah belajar untuk beramal secara ikhlas. Supaya ikhlas bagaimana? Kita mohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah kami kemampuan untuk beramal ibadah secara ikhlas. Jauhkan kami dari sifat riya, takabur, sum'ah, dan sifat-sifat buruk yang lain. Donga. Nomor kalih napa? Kula panjenengan berusahalah untuk tidak menceritakan amal kebaikan kita kepada orang lain, jika hal ini akan menyebabkan timbulnya kesombongan, takabur. Kemudian yang ketiga, bagaimana supaya kita beramal ini sedapat mungkin tidak ditampak-tampakkan kepada orang lain. Yakinlah pada saat kita beramal, Allah sedang melihat amal perbuatan kita. Niki harus diperbesar. Kula jenengan ngaji, baca Al-Quran, merasa dilihat, didengar oleh Allah. Kula panjenengan infak sedekah uang seberapapun, ini sedang dilihat oleh Allah. Kula panjenengan belajar, mengajar, berbagi ilmu, itu kita merasa sedang melaksanakan perintahnya Allah. Insya Allah dengan cara-cara itu akan mengurangi rasa takabur, sombong, riya, sum'ah, dan sifat buruk yang lain.
Niki nggih, niki setunggal hadis mawon dipun pahami kanthi sae, lajeng kula panjenengan berusaha untuk menjadi orang-orang yang ikhlas dalam beramal. Salat jamaah sing ikhlas, ngaturi senek daharan unjukan teng pengaosan Jumat Kliwon ingkang ikhlas. Nggih, panjenengan derek ngaos adik-adik semuanya. Ini kita hadir di sini karena memang diwajibkan oleh Allah kita untuk menambah ilmu, belajar ini wajib. Nyambut damel, mencari nafkah yang ikhlas karena Allah, karena kita punya kewajiban memberikan nafkah keluarga. Dan semua amaliyah-amaliyah yang kita lakukan jangan keluar dari niat ikhlas untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kados ngoten nggih, nek boten wonten pertanyaan kula akhiri. Bila nggih matur wonten kekirangan, kekhilafan, nyuwun agungipun pansami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.